Selamat datang kembali ke Panplon Gaming. Di sini gue akan memilih path atau objektif gue di 4 dan 4 atau 5 race kemudian lah ke depan. Ada 3 pilihan, ada Prestige, Rivalry, dan Development. Kalau Development ini untuk fokus kepala mekanik mendengarkan siapa pengembangnya. Ya, gue pribadi jujur gue lebih pengen mengembangkan motor Yamaha karena kan gue masih di satelit. Gue berambisi untuk masuk pabrikan menggantikan salah satu rider pabrikan Yamaha. Oke, gue akan melakukan sesi tes terlebih dahulu di Austria. Apakah ada pengembangan yang signifikan di motor gue? Ya sebelumnya gue meminta TCS untuk dikembangkan dan preference dari manufaktur itu aero penetration. Nah, di sini gue akan meminta lagi ke para mekanik untuk mengembangkan elektronik. Jadi sangat fokus ya di elektronik. Ya, gue rasa akselerasi gue emang lumayan agak bad ya. Agak kurang kekontrol dan ya terlalu apa ya, menurut gue terlalu kasar lah motor Yamaha Satelit ini. Dan gue rasa gue akan meminta para engineer untuk mengembangkan TCS secara balance ya. Jadi tidak ada yang jomplang untuk ke akselerasi saja atau untuk ke TCS saja gitu. Ya gue berharapnya teknisi bisa mendengar masukan dari gue karena secara jabatan itu gue sebagai team role. Oke, gue akan lanjut dulu untuk melakukan sesi tes dan sebelumnya Peko, ada komen dari Peko dan gue ya oke lah, gue respect aja. Lalu ada Martin juga, gue respect aja dengan rumor yang gue akan pindah ke tim pabrikan Yamaha. 35 derajat suhu track di Austria. Ya lumayan lah, Austria adalah track kesukaan gue. Dan ini adalah statistik motor dari motor A dan motor B yang gue akan uji coba. Lumayan ada kenaikan dari grafiknya ya. Harusnya lebih stabil lagi, lebih enak lagi ketika tikungan dan lebih dapat lagi akselerasi apalagi ketika sedang di track lurus ya, mendapatkan engine power, mendapatkan aero penetrationnya gitu. Jadi ya tidak ketinggalan jauh lah. Harusnya ini gue mencatatkan waktu lebih cepat sih daripada kualifikasi kemarin. Oke, gue akan melakukan uji coba motor untuk motor A terlebih dahulu dan memasuki lap di run pertama. Ini gue tadi melakukan kesalahan yang lumayan fatal dan mengurangi kecepatan gue ya. Dan gue mencatatkan waktu 1:29.358, lumayan cepat ya. Gue agak lupa di sesi race kemarin itu gue mencatatkan berapa gitu. Tapi ya lumayan lah dengan 1:29.358 dengan rookie seperti gue ini ya oke banget lah. Dan sebelumnya itu ada fase slapnya 1:28.227 ya, lebih cepat tapi gue banyak motongnya guys gitu. Nah dengan waktu 1:28.227 aero dan ECU nya itu seperti motor A ya yang gue uji coba pertama. Jadi ya gue udah mencoba kedua motor, lebih enak motor A yang diberikan oleh tim. Lebih stabil dia ketika tikungan, ketika keluar tikungan, dan ketika di tengah-tengah tikungan. Oke, gue sudah 7 kali menang dengan tim satelit ini, 7 kali fast lap dan 5 kali pole position, dan sudah 3 kali hat trick kemenangan. Keren sekali Riva Rambat ini. Gue akan pergi ke Hungaria, Balaton kalau nggak salah nama sirkuitnya ya. Ya gue juga agak lupa. Tapi sebelumnya gue akan melakukan sesi latihan terlebih dahulu untuk mendapatkan settingan yang pas untuk kualifikasi dan race nanti. Dan sesi free practice gue berhasil mendapatkan settingan yang pas dan mendapatkan posisi teratas dibanding Marquez. Ya berhak lah untuk ke kualifikasi kedua.
Dan kualifikasi dengan suhu trek 40 derajat, lumayan panas ya di Hungaria ini. Dan ya rekomendasi untuk kualifikasi udah pasti pakai soft. Sebelumnya free practice gue mencari settingan dengan menggunakan ban hard dan medium. Dan ini gue sudah unggul 2,2 detik dari waktu sebelumnya. Dan menuju garis finish, apakah gue berhasil menyalip Jorge Martin? Berhasil dengan selisih 0,9 detik, sangat jauh ya guys ya. Gua mencatatkan fastest lap dan gua meraih pole position dengan 1.38.501, tidak tersusul oleh Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Lihat, Marquez dan Pecco sangat tipis jarak waktunya, hanya selisih 0,002. Martin jadi ke belakang ini nomor 4 nih. Kenapa dia? Wah, ini gila sih, motor satelit Yamaha yang gua sekarang kendarai itu ternyata lebih cepat ya. Mantap. Dan ini untuk last lap sprintnya. Jadi di sprint Hungaria ini tidak ada perlawanan berarti ya dari para pesaing. Buktinya gua selama 4 lap sudah unggul 2,6 detik dari nomor 2 dari Marquez. Emang wah, di sini gua sangat happy sekali ya dengan motor Yamaha. Berarti tandanya engineer berhasil mengembangkan motor sesuai kemauan gua. Jadi gua sangat nyaman gitu. Oke, gua berhasil menang sprint di sprint Hungaria. Unggul 3,1 detik dan fastest lap 1.38.605. Ya, Marquez 1.40, Pecco 1.39 tipis gitu kan. Martin juga 1.39 besar. Ya cuman gua doang 138. Dan untuk sementara gua unggul 33 poin dan unggul 98 poin dari Pecco dan Bagnaia. Konstruktor Championship Yamaha makin unggul dari Ducati dengan selisih 12 poin. Karena gua sudah 3 kali beruntun ya memenangkan seri di MotoGP ini. Shoe dulu dong, jangan lupa shoe. Ya bagaimana lagi ya, pembalap-pembalap Ducati yang begitu superior di asapi oleh pembalap kayak gue gitu. Lanjut ke race Balaton Park Circuit. Ini ada kemungkinan mendung atau hujan, variabel ya secara cuaca. Untuk awal race itu kondisi cuaca lumayan panas seperti sprint kemarin. Jadi mungkin kan benar, gue mau ngomong banget tuh pakai hard medium, dan ternyata teknisi gue menyarankan menggunakan hard medium untuk depan dan belakang. Ya cuaca di sini emang cukup panas dan bisa dibilang si aspalnya juga baru lah gitu. Oke, kita lanjut saja untuk melakukan sesi race kali ini. Semua pembalap bersiap termasuk gua yang harus dan haus ambisi untuk meraih kemenangan dan kejuaraan di MotoGP ini. Oke, langsung saja, here we go. Wow, telat sedikit sayang sekali. Marquez langsung ngacir, Pecco juga, Martin juga langsung ngacir. Oh, Ogura dan Quartararo masuk juga untuk agak ada sindir antara Martin dan Ogura. Pecco langsung belakang. Oh, itu siapa dari kanan? Alex Marquez berhasil menyalip dan memanfaatkan kesalahan semua pembalap depan ya. Hanya Marquez saja yang bertahan. Martin berhasil menyalip. Ogura ada di posisi keempat, Marquez 5. Pecco sayang sekali turun ya karena kecerobohan dia. Terlalu late braking, jadinya Martin bisa menyalip, Ogura bisa menyalip gitu loh. Oke, gua masih ada di belakang dan gua sudah 2 kali kena peringatan stewards karena reckless riding warning. Ya tadi gue agak menabrak Ogura di tikungan pertama karena dia tiba-tiba menyalip gitu kan. Ya gue juga nggak tahu. Oke, masuk ke tikungan S, tikungan yang sempit, dan sekarang masuk ke tikungan kiri menuju apex dan gue melebar melakukan kesalahan dan saat pengereman hampir saja Ogura menabrak gue. Harusnya dia lebih hati-hati lagi ya, karena kalau melebar gitu gua pasti masuk lagi ke sisi paling dalam. Tikungan S lagi dengan lumayan smooth tapi agak jauh, sekarang selisih 1,1 detik dari Marquez. Martin masih menguntit Marquez dengan selisih
sangat tipis 0,4 detik. Masuk ke tikungan S lagi, harus stabil, jangan sampai melakukan kesalahan. Masuk tikungan terakhir menuju apex dan exit corner 0,9 detik. RHD nyala, let's go. Ya gue yakin di sini gue pasti menang ya, karena gue betul-betul sangat sorry Martin, karena gue telat melakukan pengereman. Jadi ya gue memanfaatkan momentum itu dengan sedikit menabrak dia. Tapi tidak apa-apa, terima kasih Martin sudah memberikan jalan kepada gue agar gue bisa mengejar Marquez. Ya untuk saat ini gue sangat yakin bisa juara di balaton. Karena dari sesi free practice gue udah betul-betul sangat nyaman dengan motor dan sirkuit ini. Ya menurut gue karakteristik Yamaha yang gue kembangkan ini sangat cocok di balaton. Oh hampir saja terjatuh karena gue melibas tikungan dengan menginjak curb ya guys ya. Oke sudah mendekat Marquez 0,4 detik. Marquez sedikit melambat di situ. Oke gue melakukan tikungan yang ciamik, membayar kesalahan tadi di lap pertama. Oke, langsung saja. Dan di sini adalah tikungan yang menurut gua sangat lemah di sini karena betul-betul harus sangat pas ya, dan kalau kehilangan momentum di tikungan tersebut pasti kehilangan akselerasi. Buktinya ini Marquez langsung menjauh lagi dan Martin mendekat. Oke, masuk lagi ke tikungan kanan dan ke kiri menuju apex dan exit corner menuju tikungan terakhir. Apakah bisa smooth dari Rifat Ahmad? Oke, mendekat lagi ke arah Marquez. Martin masih ada di posisi ketiga, Ogura 4, Alex Marquez 5, 6 Pecco, 7 Quartararo, 8 Bastianini, 9 Pedro Acosta. Marquez sedikit melebar seperti Martin di lap sebelumnya dan gua hampir saja menyalip dia. Dan gua mencatatkan fastest lap 1:39, 6:36. Masih sangat jauh ya dari fastest lap di sprint lalu 1:38. Jadi ya mungkin dia gue lebih ingin safety aja gitu di race ini biar tidak melakukan kesalahan dan menjaga poin dari Pecco banyaknya dan Martin. Hampir saja Martin menyalip gua dan sedikit menyenggol gua dan melakukan manuver yang sangat licik ya sampai gua melebar. Harusnya dia kena peringatan kayak gitu. Walaupun gua melebar atau walaupun gua melambat, harusnya dia ikut melambat guys, nggak bisa kayak gitu. Lap ketiga menuju lap keempat, gua masih ada di belakang Marquez, masih menguntit Marquez dengan sabar sampai menemukan celah yang pas untuk menyalipnya ya, atau menunggu kesalahan Marquez di balaton. Oke, nice, cakep, good, dapat akselerasi dan lebih mendekat ke Marquez. Itu gue juga bangga ya. Barusan gue juga bangga. Oke, nice. Masuk dari sisi dalam tapi Marquez masih menjaga exit corner tikungan pertama menuju garis finish. RHD nyala, apakah berhasil untuk menyalip Marquez di tikungan pertama? Oke, late braking dan hard braking dari Rifan berhasil menyalip Marquez di tikungan pertama. Agak sedikit melebar dari Marquez dan memberikan celah kepada gua langsung menutup celah itu agar Marquez tidak menyalip kembali. Nice, good, dan Binder sayang sekali kena penalti ya guys ya. Kemungkinan besar penalti dia adalah long lap penalti. Mungkin terlalu banyak peringatan kali ya tadi dari Stewart sampai 5 kali mungkin gitu. Heartbreaking dari Rifat Ahmad. Marquez masuk dari sisi paling luar, keren sekali. Apakah Marquez masih Marquez menjaga racing line-nya dan Marquez. Tidak. Marquez melakukan wheelie ya hampir belokan tersebut, jadinya gue tidak expect Marquez melakukan itu, jadi ya winglet gue ada yang patah. Marquez agak sedikit barbar dari Marquez sampai gue hampir jatuh guys. Oke, fokus. Oke, ini adalah race balaton. Voice overnya cukup sampai sini. Selamat menyaksikan.
Seperti sprint yang lalu, gua unggul jauh ketika lap sudah mau selesai dan gua mencatatkan waktu tercepat kembali 1:38.768. Ya, tapi waktu tersebut tidak lebih cepat dari sprint karena gua ingin hati-hati apalagi dengan keadaan winglet yang sudah hancur sebelah ya. Nice, masuk ke apex dan masuk lagi ke apex. Masuk lagi exit corner dan masuk lagi ke apex. Ini baik sekali ya bagian apex ya, tapi gue nggak begitu ngerti apex. Oke, heartbreaking dari Rivan Laman menjaga motor tetap stabil karena ban belakang sudah aus. Oke, tikungan terakhir. Apakah Rivan juarai? Kita Willy dulu. Willy dulu merayakan kemenangan di Balaton Hungaria 2025. Oke, unggul 48 poin dari Peko Banyanya. Alhamdulillah ya, gue berhasil memenangkan kejuaraan ini dan sangat kuat ternyata motor ini ya ketika sudah banyak pengembangan dari para teknisi. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. We are picking up again live from the track where the first three riders have just arrived on the podium for the awards ceremony. We've seen a very exciting race and these riders deserve all the love from the fans.